Beberapa hari ini di Indonesia sedang gempar kabar bahwasannya salah satu pemain timnas Indonesia itu diincar oleh klub Liga Satunya Korea yaitu Pratama Arhan kayak itu. Nah, berita ini kan muncul di Twitter ya kayak itu setelah semakin gencar dikabarkan setelah Pratama dan juga klubnya yaitu Suwon FC itu saling follow di Instagram kayak itu. Nah, sedangkan sekarang kan si si Arhan itu kan sedang masih terikat kontrak dengan Tokyo Verdy klub Liga 2 atau Liga 3-nya Liga Jepang kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kan apakah kalau misalkan Pratama Arhan memang betul-betul pindah ke Suwon FC Liga Korea ini, apakah dia bisa settle, apakah dia bisa survive gitu kan, itu yang jadi pertanyaan. Nah, maka di video ini aku akan coba buat analisa aku pribadi ya, kalian boleh sepakat boleh enggak kayak gitu. Nah gini, pertama Arhan atau Arhan pertama sih, Arhan lah, Arhan kita sebut Arhan ini kan ya, kalau kita bicara di Indonesia atau di Asia Tenggara ya, one of the best fullback kiri gitu ya, berdasarkan dia punya speed, dia punya kecepatan, dia punya ya akselerasi juga ya, secara menyerang sih bagus gitu. Cuman kalau aku pribadi secara bertahan ya so-so gitu, bahkan menyerangnya juga so-so kalau kita pakai standar yang lebih tinggi lagi ya, liga-liga top Asia atau liga-liga top Eropa ya so-so gitu loh. Cuman kalau di Indonesia ataupun di Asia Tenggara ya one of the best menurutku gitu. Karena banyak momen masih dia itu salah crossing lah, salah passing lah. Kalau apalagi defense nih pemain ya tidak sebaik yang kita ya, kalau dibandingkan sama Asnawi lah. Asnawi kan menyerang dan bertahan itu sama bagusnya lah. Cuman kalau Pertamaran menyerang mungkin cukup bagus, cuman bertahannya tuh agak sedikit kurang lah kayak gitu. Nah, yang jadi permasalahan kan apakah Suwon FC Liga Korea ini betul-betul ingin merekrut dia sebagai pemain ataukah hanya ingin memanfaatkan nama, popularitas dan juga followers dia untuk marketing si Liga Satunya Korea maupun si Suwon FC-nya gitu. Karena kalau dilihat dari klasmen sekarang Suwon itu ada di ya menengah ke bawah kayak gitu. Tapi it's okay, itu artinya kan peluang dia untuk tampil, untuk bermain itu kan lebih banyak. Artinya dia tidak bermain di klub yang top-topnya. Artinya dia masih bisa ya, kalau kalau back kirinya top, back kirinya si Suwon FC itu top, yang dia nggak akan mungkin di klasmen menengah ke bawah kan gitu logikanya gitu loh. Nah, yang jadi permasalahan kan lagi aku bilang, kalau si Pratama Arhan ini, siaran Pratama siapa sih namanya, si Arhan lah kita sebut, si Arhan ini cuman menjadi alat marketing kayak gitu. Udah banyak terbukti gitu, kayak Egi, kayak siapa lagi, si Witan ya, cuman jadi alat marketingnya si Lesia Gedang saja untuk memanfaatkan followers dia di Indonesia, popularitas dia di Indonesia. Nah, ketika popularitas mereka naik ya pasti sponsor masuk ya, pendapatan klub meningkat kayak gitu. Nah, itu yang aku takutkan dari Pertamaran. Sedangkan Suwon FC itu ini apa namanya, followers dia di Instagram itu tidak lebih dari 100.000, sedangkan Arhan itu 6 juta gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya berapa banyak engagement yang bisa didapatkan sama Suwon Suwon FC ini ketika mengupload foto Arhan Pratama memakai baju Suwon FC gitu. Itu yang harus dipikirkan, apalagi dia sudah berusia 21 tahun, bukan lagi 18 19 20 tahun ya, pemain yang bisa menjadi sekali main sekali tidak. Pemain 21 tahun sampai 24 tahun itu harus bermain setiap minggunya, karena di usia itulah karir seorang pemain bola itu ditentukan. Karena usia 18 19, artinya kan 17 18 19 20 itu usia pemain untuk belajar untuk belajar untuk belajar meningkatkan mental lagi itu. Nah, sedangkan 21 20 23 24 itu dimana pemain itu harus sering bermain, sesering-sering mungkin bermain di liga untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan visi dan lain sebagainya. Sedangkan sudah di 26 27 sampai 30, nah disitulah mereka akan memanen hasil yang mereka pelajari selama sebelum usia 25 yang tadi kayak gitu. Jadi ya menurutku kalau dia hanya menjadi alat marketing ya sayang aja, bagus dia hanya bermain di Tokyo Verdy gitu. Sedangkan lebih baik dia tetap di Tokyo Verdy tapi dia sering bermain tiap laga yang daripada dia hanya bermain sekali main sekali tidak, sekali main nanti 7 pertandingan tidak dimainkan gitu loh.
buruk untuk karirnya dia juga gitu. Apalagi dia bukan back cadangan timnas, dia itu adalah back pilihan utama timnas. Jadi kalau dia jarang bermain, yang dirugikan ya timnas juga gitu. Cuman ya kalau itu kembali lagi kepada arahannya, apakah dia kembali lagi di ini deal-dealnya di kontrak sih. Maksudnya kalau di klausul kontrak itu disebutkan dia harus main misalnya ya minimal 20 laga di Liga Korea, ya ambil kalau gue bilang. Tapi kalau tidak ada di klausul kontrak dinyatakan bahwasanya dia akan bermain, yang menurutku leave it, tinggalkan aja gitu. Karena untuk apa ya, untuk keberlangsungan karirnya ini sangat sangat berpengaruh. Apalagi ini K-League, Liga 1 Liga Korea kan kalau kita bandingkan sama Liga Jepang ya hampir sama-sama lah. Kalau Liga Arab, Liga Korea, Liga Jepang itu kan ibaratnya levelnya itu sama lah. Tiga liga top Asia lah gitu kan. Indonesia kan masih di bawah, masih di Liga Asia Tenggara yang ya secara manajemen masih amburadul. Nah, itu tadi kan kalau kita bicara di dalam lapangan, belum lagi hal-hal di luar lapangan gitu ya. Karena di salah satu podcast di Sport 77 ketika Asnawi itu hadir gitu, dia bilang kesulitan di Korea itu ya tiga kayak gitu: makanan, bahasa, dan juga cuaca. Apalagi ya aku nggak yakin si Pratama Arhan itu bisa bahasa Korea kayak gitu. Mungkin bahasa Inggris mungkin bisa gitu. Cuman ya apalagi main bola itu kan nggak bisa diam. Itu mustahil gitu. Kalian tanya sama semua pelatih sama pemain bola, mustahil main bola itu diam. Main bola itu harus ribut, harus bicara, harus teriak, harus, karena penonton banyak. Ya nggak mungkin ngomong pelan-pelan, ngomongnya harus teriak-teriak ya. Iya kali Pratama Arhan bisa bahasa Korea, apalagi setauku orang-orang Korea itu bukan orang-orang yang lancar bahasa Inggrisnya, setauku ya kayak gitu. Karena orang-orang Korea, Jepang, kayak ya mungkin Indonesia mungkin lebih baik lah bahasa Inggrisnya dari mereka, karena secara pelafalan, secara aksen Indonesia itu lebih mendekatin aksennya ke Inggris daripada Korea, Jepang kayak gitu, Cina bahkan kayak gitu. Nah, jadi menurutku ya hal-hal di luar sepak bola itu harus betul-betul dipelajari sama Aran. Bahkan si Asnawi aja gitu, Asnawi aja 2-3 tahun di Liga Korea dia belum bisa bahasa Korea gitu. Nah, jadi hal-hal kayak gitu tuh harus terus diperhatikan sama Aran. Apalagi bahasa ini kan mempengaruhi kedekatan dengan pelatih, kedekatan sesama antar pemain dengan fans gitu. Jadi kalau dia tidak betul-betul bisa beradaptasi dengan itu, dia sulit juga kayak gitu loh, ngerti nggak? Nah, yang kedua itu masalah cuaca. Nah, masalah cuaca ini yang sering menjadi masalah juga bagi pemain Indonesia, malas untuk berkarir di luar negeri gitu. Karena ya bagi orang Indonesia kita cuma punya dua musim hujan dan juga musim panas kayak gitu. Nah, sedangkan di Korea mungkin ada 3-4 musim, mungkin panas, musim dingin, musim hujan, musim semi dan sebagainya lah kayak itu. Jadi hal-hal kayak gini juga harus diperhatikan gitu, karena cuaca itu mempengaruhi ketahanan fisik. Karena bagi kita di Indonesia yang cuma punya dua musim, itu ketahanan fisiknya itu di bawah negara yang memiliki musim dingin. Karena musim dingin itu memiliki fisik yang lebih memiliki tenaga yang ekstra untuk bermain sepak bola kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu makanan kayak gitu. Nah, makanan ini juga yang selalu menjadi masalah. Lidah kita orang Indonesia itu terlalu sering makan micin, makan yang berkuah-kuah, makan yang manis-manis. Sedangkan kalau di Korea mungkin yang berkuah-kuah mungkin iya gitu. Cuman di Korea kan banyak gak ada label halal gitu. Apalagi arahan itu orang Islam gitu. Cari makanan yang halal yang gak ya sulit kayak gitu. Tahu-tahu dia makan babi kayak gitu. Bahkan si Asnawi bilang juga makanan itu hal yang paling susah, hal yang paling sulit lah untuk beradaptasi di sana. Karena makanan itu kan mempengaruhi fisik, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi mental juga gitu. Karena yang dibutuhkan pemain bola itu nutrisi. Jadi kalau asal-asal makan ya selesai itu barang. Makanya kita lihat perbedaan pemain Indonesia dengan pemain-pemain Asia, top Asia atau top Eropa. Perbedaannya di mana? Di nutrisi, cara mereka bermain. Menit 70, kalau kata si Asnawi di podcast itu, Asnawi bilang di Korea menit 70 itu malah makan gegas. Di Indonesia menit 70 udah pada jalan-jalan pemainnya. Artinya itu kan berkaitan dengan fisik. Fisik itu berkaitan dengan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau nutrisinya tidak cukup, ya pasti menit 70 udah pada jalan-jalan kayak gitu loh. Jadi ya kalau untuk Arhan ya memang gak mudah, memang akan capek, butuh komitmen, butuh disiplin, butuh
apalagi ya, butuh mental yang kuat untuk menjadi pesepak bola yang hebat. Kita lihat Son gitu, umur 27 sampai 30 tahun dia baru meraih top-topnya permainan dia di Spurs ya. Itu sebelum itu kan dia he is nobody gitu loh, ngerti nggak? Jadi tapi kita lihat gimana gimana dia pekerja kerasnya dia, gimana apa ya namanya, gimana dia pantang menyerah gitu. Di awal-awal di Tottenham dia kan juga hampir sering jadi cadangan, bahkan hampir mau dijual sama Pochettino, tapi dia terus menunjukkan sisi positif, bekerja keras dan sebagainya. Nah, maka dari itu aku yakin Arhan pasti memiliki motivasi itu, karena ya Asnawi kapten timnas itu juga secara secara apa ya, secara mental dia juga sudah terlatih. Dia bilang ya dia lebih menatap kejuaraan Asia daripada AFF gitu loh, ngerti nggak? Jadi karena dia beranggapan bahwasannya kalau Piala Asia itu bukan cuma orang Indonesia aja yang nonton, tapi kalau AFF ya Indonesia doang yang nonton kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya menurutku ya selamat untuk, kalau misalnya berita ini benar terjadi, ini peluang bagus untuk Aran untuk meningkatkan karirnya juga gitu loh. Apalagi ini Liga 1 Korea, pasti gajinya lebih bagus. Dia artinya dia lebih sejahtera lah, bisa lebih sejahtera lah dibandingkan si Asnawi yang kata dia bahkan untuk mencicil rumah yang dia beli di Indonesia itu sulit gitu. Nah, maka dari itu apalagi ini K-League ya, mungkin setahun dia bisa dapat ya 3 sampai 5 miliar kayak itu mungkin ya. Artinya kan itu cukup lah kalau untuk dibawa ke Indonesia kayak gitu lah, ngerti nggak? Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.